Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa lagi di acara atau sesi diskusi pada sore hari ini. Senang bisa bertemu kembali dalam sesi diskusi ini, Mas Nada. Selamat Ya, sore. Kali ini kita akan membahas sesuatu atau pembahasan yang cukup menarik, Mas Nada. Menarik. Ya, ini berkaitan dengan Al-Qur'an. Seperti itu. Memang luas sih. Kalau kita membahas Al-Quran itu cakupannya cukup luas. Ya, begitu. Jadi ini mungkin bisa menambah cakrawala pemahaman kita terkait Al-Qur'an seperti itu. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa fitur dasar dalam Al-Qur'an yang membuatnya berbeda dari teks-teks yang lain. Seperti itu, Mas Nanda. Nah, ngomong-ngomong soal struktur nih ya, saya sering mendengar bahwasanya Al-Qur'an ini terdiri dari kurang lebih ya 77.400 kata, Mas Nanda. Nah, itu terbagi atau disusun dalam 114 surat. Nah, yang saya tahu itu ya dari beberapa pendapat mungkin ada yang mengatakan 113 surat dalam satu Al-Qur'an itu. Nah, Al-Qur'an seperti yang kita tahu bukan hanya penting dari sisi ajarannya saja kan, Mas, tapi juga menarik jika dilihat dari struktur dan juga bahasanya. Nah, namun mengapa banyak orang mengatakan bahwa struktur Al-Qur'an ini bisa dikatakan cukup unik, Mas? Oke. Kenapa Al-Quran bisa dikatakan susunannya itu cukup unik? Ya. Karena kalau kita merujuk kepada kitab-kitab lain, itu susunan yang disampaikan oleh kitab-kitab lain itu tersusun dengan rapi. Artinya dalam penyampaian bab tertentu, itu satu bab menjelaskan satu kesatuan yang sama. Tetapi beda ketika kita merujuk kepada Al-Quran. Kenapa beda? Karena Al-Quran itu seperti puzzle. Oh gitu. Jadi pembahasannya, kalau kita bahas mengenai suatu hukum, misal pembunuhan, surat yang menjelaskan tentang ayat pembunuhan itu tidak hanya ada pada satu surat, tetapi terpencar ke beberapa surat yang ada. Tercacar gitu, Mas ya? Iya, tercacar. Jadi itu seperti kepengen puzzle. Semua harus kita kumpulkan sendiri. Itu menurut saya itu merupakan mengolah daya pikir manusia. Jadi supaya manusia itu diberikan kemampuan untuk berpikir. Nah, berpikirnya itu di situ guna untuk menyusun sesuatu yang berantakan. Itu ciri khas yang unik dari Al-Quran. Gitu. Jadi tentu dari sekian banyak pembahasan yang terdapat dalam Al-Quran ya, kita semua tahu bahwasanya Al-Quran itu memiliki pembahasan yang tidak runtut, bisa dikatakan seperti itulah, Mas Nadia. Tapi itu merupakan salah satu keunikan dalam Al-Quran yang mana itu membedakan dari Al-Quran dengan teks-teks yang lain. Benar sekali. Oke. Jadi selain itu, satu hal yang ingin saya terkesan itu dalam Al-Quran itu adalah penggunaan kalimat kami dan saya ketika Allah menjelaskan dirinya. Jadi ada dua penggunaan kata, yaitu kami dan aku. Misal contoh dalam bagian Quran Al-Baqarah ada syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Nah, kalau kita merujuk terjemahnya itu menunjukkan arti kami. Kenapa menggunakan kata kami? Bukan menggunakan kata Allah menurunkan Al-Quran. Karena kami ini merupakan proses penurunannya itu menggunakan tidak hanya sebatas Allah, tetapi menggunakan komponen-komponen lain seperti malaikat. Jadi wahyu itu diturunkan melalui perantara malaikat. Oh, berarti ada semacam peran dari malaikat. Benar sekali. Kemudian kenapa menggunakan kata anak? Kenapa menggunakan kata saya? Itu setelah saya kemarin sempat membaca, penggunaan kata saya ini menunjukkan ke arah lebih bahwa Allah itu sebenarnya dekat dengan manusia. Seperti yang disampaikan di surah Al-Baqarah. Uji budawat tadai. Sebenarnya surat itu. Fainnya Qori. Nah,
tidak ada batasan jarak khususnya antara manusia dan Tuhan. Oh, jadi dari perbedaan domir kan ya katakan ya, perbedaan domir dari satu ayat. Ini satu ayat mungkin bisa teman-teman cari di Al-Quran itu. Terkadang Allah itu apa namanya, mengungkapkan dirinya dengan domir, terkadang kami ataupun kita ya, atau terkadang memakai domir anak seperti itu. Seperti yang dijelaskan Mas Nanda bahwasanya domir anak ini memiliki pesan tersendiri bahwasanya Allah itu dekat dengan hambanya. Oh, sangat menarik sekali Mas Nanda. Saya kurang paham Ya. kenapa di dalam Al-Quran itu banyak sekali frasa atau kata yang diulang. Oh. Seperti contohnya Quran surat Al-Waqi'ah. Ya. Tapi ayat Allah memberikan kepada kita. Nah, itu kalau kita baca surat Ar-Rahman, Ya. oh ya Ar-Rahman, maaf. Kalau kita baca surat Ar-Rahman, Ya. itu banyak sekali pengulangan kata seperti itu. Ya. Nah, mungkin Mas Anda lebih tahu spesifiknya mengenai dengan Pengulangan apa sih fungsi dari pengulangan kata yang ada di dalam Al-Quran tersebut? Oke Mas Nanda. Gini, jadi kan seperti yang kita bahas sebelumnya ya, bahwa apa tadi, struktur dari pembahasan dalam Al-Quran ini tidak runtut seperti teks-teks yang lain. Tapi Al-Quran memiliki ciri khas bahwasannya dalam satu pembahasan itu bisa terpencar di berbagai surat. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa nama-nama surat itu bukan nama tema, teman-teman. Oh, Nah, jadi apa namanya, urgensi atau keperluan pengulangan suatu kalimat dalam berbagai surat ataupun dalam satu surat dalam dengan pengulangan satu kalimat berkali-kali seperti yang Mas Nanda. Kita tahu bahwasanya cerita-cerita para nabi juga diulang-ulang di atau tercatat di berbagai surat Mas Nanda. Tapi sekalipun redaksinya sama, tapi dalam cerita yang tercatat tersebut memiliki penekanan yang berbeda-beda Mas Nanda. Seperti itu. Nah, dari pengulangan-pengulangan kalimat atau penegasan suatu pembahasan yang diulang-ulang di beberapa surat itu memiliki suatu tujuan yang mana supaya manusia atau seorang hamba, ini kan ya pesan dari Tuhan kepada hambanya kan. Nah, supaya pesan yang disampaikan dari Allah kepada hambanya itu bisa diingat dengan kuat. Seperti itu Mas Nanda. Jadi apa yang kita pahami dari Al-Quran ini bisa semacam ingatan di luar kepala gitu Mas Nanda. Jadi pembahasan yang diulang-ulang itu saya rasa memiliki pesan tersendiri bahwa pesan itu ternyata penting. Ya, itu Mas Nanda. Nah, mungkin apa namanya, saya juga agak kurang begitu memahami terkait sajak-sajak dalam Al-Quran. Nah, di Al-Quran sendiri kan ada tuh dalam surat Al-Duha ya contohnya, kan bunyinya wadduha walaili idza saja. Nah, itu kalau menurut Mas Nanda itu merupakan bentuk apa atau keunikannya di sisi apa sih seperti itu? jadi kalau menurut saya itu merupakan salah satu keunikan dari Al-Quran yang dimana dalam pengolahan tata bahasa itu bisa dikatakan bahwa Al-Quran ini seperti puisi dalam penggunaan katanya. Wadduha walaili saja itu merupakan salah satu bentuk konsistensi yang ada di dalam Al-Quran. Jadi bukan berarti maknanya berbeda, tapi itu merupakan bahwa Al-Quran itu menggunakan susunan kalimat yang banyak. Di wadduha walaili merupakan konsistensi dari apa ya, merupakan salah satu konsistensi yang ada di dalam Al-Quran. Jadi apa namanya, sajak-sajak dalam Al-Quran itu merupakan salah satu tanda bahwasanya Al-Quran itu merupakan kitab yang konsisten seperti itu, bisa dikatakan seperti itu Mas Nanda. Tapi Mas A, kenapa di dalam Al-Quran ini surat yang lebih panjang itu ditempatkan di awal-awal Al-Quran, di juz 1, juz 2? Kenapa tidak surat-surat yang lebih pendek?
Kenapa surat yang lebih pendek itu hanya diletakkan di akhir-akhir surat seperti akhir-akhir juz. Oke, Mas An, yang sering menjadi pertanyaan dari kalangan apa ya orang-orang itu kenapa surat yang ada di dalam Al-Quran yang dimana suratnya itu panjang lebih dari 100 ayat itu ditempatkan di awal Al-Quran seperti di juz 1, juz 2 Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah itu kan suratnya panjang-panjang ya Al-Imran, tetapi kenapa surat itu ditempatkan di awal Al-Quran? Kenapa tidak ditempatkan di akhir Al-Quran? Kenapa justru yang ditempatkan di akhir Al-Quran itu surat-surat pendek seperti An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq seperti itu? Mungkin Mas punya argumentasi untuk mendukung apa ya, jawaban tersebut gitu. Dari pertanyaan tersebut. Oke. Kalau menurut saya Mas ya, dari susunan Al-Quran ini memiliki pola yang penempatannya dari surat yang panjang terlebih dahulu, kemudian ke surat yang pendek itu merupakan suatu kayak strategi yang mana Al-Quran itu memiliki strategi bahwasannya di dalam pembahasan Al-Quran itu penempatan surat-surat yang panjang itu ditaruh di awal karena terdapat penguatan apa namanya masalah teologi dan juga banyak cerita-cerita yang mendukung dari pembelajaran keimanan tersebut Mas Anda. Dan juga kalau menurut saya dari banyaknya jumlah ayat di surat-surat yang awal itu dalam Al-Quran itu karena memuat banyak tema Mas Anda dalam satu surat itu. Ya tadi kan nama surat bukan nama tema ya. Jadi dari satu surat tersebut bisa memuat berbagai macam tema seperti itu Mas Anda. Oke, jadi intinya adalah memuat banyak tema itu ya Mas ya. Ya. Kalau kita lihat Al-Baqarah itu kan bermakna sapi, tapi bukan berarti seluruh surat Al-Baqarah itu bermakna sapi sebenarnya bukan. Jadi memuat banyak tema gitu, mulai dari teologi, kemudian hukum. Ya. Nah, gini Mas Nanda. Gini, apakah menurut Anda dalam adanya sajak itu merupakan salah satu ciri dari Al-Quran? Kan tadi kita udah bahas ciri khusus dari Al-Quran ini, dari polanya udah kayak puzzle kan ya. Nah ini saya memiliki pertanyaan bahwa apakah dari pengucapan yang bersajak tadi dalam ayat-ayat Al-Quran ini juga merupakan salah satu ciri Al-Quran atau ciri khas lah. Oke. Kalau sajak itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu bisa dikatakan sebagai ciri khas yang ada di dalam Al-Quran. Oke, kalau kita mengenal Musailamah Al-Kadzdzab yang namanya itu nabi palsu, itu kan pernah yang namanya membuat Al-Quran palsu. Nah, dengan sajak yang sama dengan Al-Quran, tetapi ketika dibaca, sajaknya itu tidak mempunyai makna. Nah, kalimatnya itu tidak mempunyai makna, berbeda dengan kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Meskipun berakhiran sama, sajaknya itu sama, tapi yang kita lihat itu maknanya itu sangat berkesinambungan dan juga berkesinambungan ya. Meskipun sajaknya sama tetapi maknanya itu berkesinambungan, berbeda dengan karangan orang lain. Itu tidak ada kaitannya. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya pengungkapan dalam ayat-ayat Al-Quran yang berbentuk sajak tersebut berarti merupakan salah satu suatu mukjizat. Nah, Al-Quran sendiri sudah mukjizat kan ya, apalagi Al-Quran yang struktur Al-Quran atau pola dari ayat-ayat Al-Quran yang disajak tersebut juga merupakan suatu keajaiban ya. Nah, kalau saya pernah membaca itu struktur atau gimana ya cara mengungkapkannya, bentuk saja dalam ayat-ayat Al-Quran itu merupakan cara Allah untuk menandingi. Zaman dulu kan di kalangan orang Arab banyak yang itu Mas, penyair. Nah itu sebagai counter attack kalau kata buku yang pernah saya baca itu Mas. Jadi buat menandingi
para penyair-penyair itu mas, itu bahwasanya ya sesuai dengan konteks zaman yang dibutuhkan oleh zaman sih, seperti itu. Dan tentunya Al-Quran tetap relevan sih, tetap bisa dipakai sampai sekarang, kan juga suatu bentuk mukjizat yang sangat nyata ya. Oke. Kemudian apa ya mas? Dalam ayat Al-Quran itu kan ada beberapa lafaz atau beberapa kata dalam Al-Quran itu yang cara pembacaannya itu beda. Oh iya ya. Menurut Mas An itu kenapa muncul adanya perbedaan cara baca? Oh ini maksudnya ke ilmu qiraat berarti mas? Oke ya, benar sekali mas. Ya, ini seperti yang saya pahami dalam pembahasan ilmu qiraat ini sebenarnya ini kan alasannya ya mas ya. Kita berbicara terkait alasan berarti kita harus membahas terkait latar belakang adanya ilmu qiraat ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya pemeluk agama Islam dari pada zaman dahulu itu kan bukan hanya dari suku Quraisy. Nah, ada banyak suku-suku yang notabene memiliki lahjah atau dialek yang berbeda. Nah, sepemahaman saya dengan adanya ilmu qiraat atau variasi bacaan itu juga memudahkan para pembaca Al-Quran yang tidak berasal dari suku Quraisy seperti itu mas. Nah, dan juga ilmu qiraat itu bukan berarti gimana ya? Kalau di Indonesia sendiri kan banyak yang menganut Imam Asim ya. Imam Asim yang digunakan sebagai patokan dalam membaca Al-Quran. Tapi bukan berarti ilmu variasi bacaan dari imam-imam yang lain itu salah, bukan berarti seperti itu. Karena pada dasarnya variasi bacaan atau qiraat-qiraat yang lain itu juga memiliki dasar yang kuat yang sangatnya nyambung sampai Nabi Muhammad mas. Dan itu juga hasil dari pewahyuan dari Allah seperti itu. Kalau kita lihat dari segi maknanya mas, dengan adanya perbedaan cara baca tersebut, apakah bisa dikatakan maknanya itu berubah karena perbedaan cara baca tersebut? Ya, jadi gini, seperti yang kita ketahui kalau dalam Al-Quran itu berubah sedikit huruf ataupun harakat itu bisa merubah makna ya mas ya. Nah, tapi sejauh yang saya pahami bahwasannya variasi-variasi dalam bacaan Al-Quran atau ilmu qiraat tersebut tidak sampai mengubah suatu makna Al-Quran dari segi kontradiktif. Itu cuma sebatas variasi, tapi esensinya masih sama mas. Contoh nih dalam surat Al-Fatihah dalam ayat keempat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Nah, ada yang mengatakan bahwa Imam siapa ya? Saya agak lupa sih mas. Itu berpendapat bahwa huruf ma itu dibaca panjang. Ada yang berpendapat juga bahwa huruf mim itu dibaca pendek. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Malik itu kalau yang saya ketahui itu bermakna apa mas? Raja kan ya. Nah, ternyata ini memiliki salah satu hikmah dari si pembaca. Ketika kita membaca Malik dengan memanjangkan huruf mim. Contoh nih yang membaca ini seorang raja ya. Itu akan memiliki hikmah bahwasanya setelah membaca dengan variasi bacaan seperti itu kita mengetahui bahwasanya apa yang kita miliki ini ternyata bukan nggak ada apa-apanya, semua ini milik Allah gitu loh. Bahwasanya raja dari segala raja itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita membaca dengan variasi huruf mim itu dipendekkan. Malik itu kan memiliki arti pemilik ya. Nah, ketika orang kaya membaca itu dengan variasi bacaan seperti itu memiliki hikmah bahwasanya orang yang kaya itu tidak akan begitu berbangga dengan kekayaannya, karena pada dasarnya segala kekayaan atau segala apa yang kita miliki ini hanya titipan dari Allah, dan juga pemilik yang sejati itu kan
cuma Allah sih Mas ya. Gitu. Nah, gini Mas Nanda, saya dapat memahami bahwasannya proses transmisi Al-Quran ini memiliki sejarah dan juga tradisi keilmuan yang sangat kaya serta dipelihara oleh ulama dan juga generasi ke generasi. Menurut apa yang kita pelajari dari struktur atau pola dari penyusunan Al-Quran yang begitu acak tadi seperti puzzle ya, kan tentunya ada gimana ya, kalau ya diakui atau tidak diakui, tentunya oleh pembaca awam itu memiliki beberapa kelebihan dan juga ada beberapa kekurangan. Menurut Mas Nanda, dengan pola atau struktur yang seperti itu, ada nggak sih kelebihan dan juga kekurangannya? Jadi kalau menurut saya pribadi ya misalnya, sebenarnya Al-Quran itu bisa dikatakan mempunyai kelebihan yang sangat-sangat lebih. Ya. Nah, jadi tidak ada kekurangan. Oh, gitu. Bisa dikatakan bahwa Al-Quran ini merupakan kitab yang sempurna. Iya. Jadi tidak ada kekurangan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah mencakup semuanya gitu. Seperti yang Mas Aan tadi kan katakan, huruf mim saja yang notabene satu huruf itu mempunyai makna tersirat yang banyak. Iya. Mulai dari memiliki, kemudian kerajaan, raja. Raja. Itu hanya huruf mim. Itu kalau kita dengan dengan pemahaman kita yang luas, Al-Quran itu mempunyai banyak sekali ilmu, bahkan yang tersirat maupun yang tidak. Iya. Kalau sebatas orang awam itu mempelajari Al-Quran, itu hanya sebatas mengetahui maknanya, tidak mengetahui makna yang tersirat. Iya. Tetapi kalau memang orang tersebut benar-benar mempunyai ilmu, benar-benar mendalami ilmu Al-Quran, maka dia itu akan sadar bahwa Al-Quran itu sebenarnya ijazah luar biasa. Iya. Banyak sekali kelebihan yang ada dalam Al-Quran. Jadi bisa dikatakan bahwa Al-Quran itu merupakan kelebihan yang benar-benar lebih. Sampai gak ada kembaliannya. Sampai gak ada kembaliannya gitu. Ya gitu. Berarti perlu kita kasih kesimpulan nih Mas, bahwa semua karakteristik dari Al-Quran yang bersajar dan juga pola pengulangan dari pembahasan atau cerita, penekanan suatu suatu pembahasan, terus ada ilmu qiraat tadi, terus struktur yang seperti puzzle tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya itu suatu hal yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu merupakan teks yang kompleks ya Mas. Teks yang kompleks, unik, dan juga mulai dari struktur surah, pengulangan kisah, dan juga pola komunikasi, gaya bahasa, penggunaan saja hingga tradisi qiraat. Nah, ini karena udah terlalu Waktu sholat. Waktu sholat ya, kita kan masuk mempelajari Al-Quran nggak sholat kan ya. Nah, semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kita dan juga kita bisa mengambil hikmah dari pembahasan sore hari ini Mas Nanda. Senang bisa berdiskusi dengan Anda dan mungkin lain kali kita bisa berdiskusi lagi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ini